Shalom, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek basis data kami yang berjudul Sistem Informasi Administrasi dan Keanggotaan PPTSB berbasis database. Adapun anggotanya saya sendiri dengan NIM 414256 Astrid Selviana Turnip. Saya dengan NIM 4145032 dengan nama Christopher Latventus Syagian. Saya dengan NIM 4142524 dengan nama Fiorinza Adelia Putri Sugian. Saya dengan NIM 41425054 Frijanto Mikael Penjaitan. Saya dengan NIM 4142557 dengan nama Andrew Velvet Simanullang. Saya dengan NIM 4142503 Hillary Siagian. Oke, jadi kita langsung masuk ke latar belakang. Latar belakang dibuatnya proyek ini karena pengelolaan data anggota dan kegiatan organisasi masih dilakukan secara manual. Data sering disimpan dalam bentuk berkas atau pencatatan biasa, sehingga sulit dicari, kurang efisien, dan berisiko hilang. Karena itu, kami membuat sistem basis data menggunakan MySQL agar pengelolaan data anggota kegiatan dan administrasi organisasi menjadi lebih terstruktur, cepat, dan mudah diakses. Adapun tujuan proyeknya, yang pertama membuat database organisasi menggunakan MySQL, yang kedua menerapkan konsep DDL dan DML, yang ketiga membuat relasi antar tabel, yang keempat mempermudah pengolahan data anggota dan kegiatan organisasi. Kita masuk ke deskripsi proyek. Dalam proyek ini, kami menggunakan MySQL sebagai Database Management System atau DBMS. Database dibuat menggunakan SQL melalui PHP-MyAdmin pada XAMPP. Penjelasan tabel database-nya itu yang pertama ada tabel anggota. Tabel anggota digunakan untuk menyimpan seluruh data anggota seperti ID anggota, nama, alamat, tanggal lahir, dan status anggota. Dan dalam database ini digunakan primary key dan foreign key untuk menghubungkan antar tabel. Contohnya, satu anggota dapat mengikuti banyak kegiatan sehingga tabel anggota memiliki hubungan dengan tabel registrasi. Relasi antar tabel dibuat agar data tetap konsisten dan terstruktur. Kita masuk ke penjelasan DDL. DDL atau Data Definition Language digunakan untuk membuat struktur database seperti tabel dan relasi. Beberapa perintah yang digunakan dalam DDL itu adalah create table, alter table, primary key, dan foreign key. Kita masuk ke DML. DML atau Data Manipulation Language digunakan untuk mengelola data di dalam database. Perintah yang digunakan antara lain ada insert untuk menambahkan data, select untuk menampilkan data, update untuk mengubah data, delete untuk menghapus data, dan join untuk menggabungkan tabel. Sekarang kita masuk ke soal. Yang pertama itu ada query fundamental of select untuk masing-masing tabel. Pada bagian ini digunakan query daftar select untuk menampilkan seluruh data dari masing-masing tabel dalam database. Query select berfungsi untuk mengambil dan menampilkan data yang tersimpan pada tabel sehingga pengguna dapat melihat isi data secara lengkap. Contohnya ada select from golongan darah. Query tersebut digunakan untuk menampilkan seluruh data anggota yang tersimpan pada tabel golongan darah. Terus ada select all from kegiatan. Query ini digunakan untuk menampilkan seluruh data kegiatan yang terdapat pada tabel kegiatan. Kita masuk ke query select into. Pada bagian ini, query select into untuk mengambil data dari tabel tertentu dan menampilkannya sebagai hasil query baru. Query ini juga digunakan untuk menggabungkan dan menyiapkan data agar lebih mudah diproses di dalam sistem database. Query pertama, query ini digunakan untuk mengambil dan menggabungkan data dari tabel registrasi anggota dan tabel anggota menggunakan join. Tabel registrasi anggota diberi alias R dan tabel anggota diberi alias A agar penulisan query lebih singkat dan mudah dibaca. Data yang ditampilkan meliputi ID registrasi, ID anggota, status awal, waktu pembuatan data, waktu pembaruan data, dan status aktif data. Masuk ke query kedua. Query kedua ini digunakan untuk mengambil data kategori kegiatan dari tabel kategori kegiatan. Data yang ditampilkan meliputi kategori kegiatan, keterangan waktu, pembuatan data,
waktu pembaruan data, dan status aktif data. Kita masuk ke query select into dan where. Pada bagian ini, query select into ditambah kondisi where untuk membuat tabel baru berdasarkan data tertentu yang memenuhi syarat tertentu. Contohnya di sini adalah query untuk membuat tabel baru bernama anggota aktif backup dari tabel anggota. Kondisi where is delayed digunakan untuk menampilkan hanya data anggota yang masih aktif atau belum dihapus. Masuk ke query kedua. Query kedua ini digunakan untuk membuat tabel bernama registrasi aktif berdasarkan data registrasi anggota yang masih aktif dan belum dihapus dari sistem database. Kita masuk ke query manipulating column name atau alias. Ini digunakan untuk mengganti nama kolom dan bagian ini digunakan dengan perintah as. Pada hasil outputnya agar tampilan data lebih rapi, lebih mudah dipahami, dan lebih informatif tanpa mengubah nama asli kolom pada database. Contohnya pada query pertama digunakan untuk menampilkan data anggota dengan nama kolom yang lebih mudah dipahami seperti eh, kode lokasi operasi menjadi kode lokasi. Terus pada kode kedua atau query kedua itu menampilkan informasi data pengguna sistem seperti nama yang berubah menjadi nama pengguna, terus email berubah menjadi alamat email. Pada query ketiga itu pada query ketiga menampilkan informasi pada tabel bank. Ini untuk menampilkan informasi bank dengan nama kolom yang lebih mudah dipahami pada hasil output query. Kita lanjut ke teman saya. Baik, untuk yang kelima, query menggunakan sorting atau order by. Di query pertama, saya menampilkan data anggota yang berjenis kelamin laki-laki dari tabel anggota. Data yang ditampilkan yaitu nama depan, nama belakang, dan jenis kelamin. Lalu akan digunakan order by, nama depan ASC untuk mengurutkan data berdasarkan nama depan dari huruf A sampai Z. Tujuan sorting ini supaya data anggota terlihat lebih rapi dan memudahkan pengguna saat mencari informasi. Oke, lanjut query yang kedua. Pada query yang kedua, saya menampilkan data kegiatan berupa nama kegiatan dan tanggal mulai kegiatan dari tabel kegiatan. Query ini menggunakan order by tanggal mulai dash untuk mengurutkan data dari tanggal terbaru ke tanggal terlama. Lanjut ke F, query menggunakan where. Query pertama, saya menampilkan data anggota laki-laki dari tabel anggota, di mana data yang ditampilkan yaitu nama depan dan nama belakang anggota. Pada query ini digunakan where jenis kelamin sama dengan laki-laki untuk menyaring data sehingga hanya anggota laki-laki yang akan ditampilkan. Lanjut pada query yang kedua. Pada query yang kedua, ditampilkan data anggota berupa nama depan dan jenis kelamin dari tabel anggota. Pada query ini digunakan where tanggal lahir lebih besar dari 1 Januari 1990 untuk menampilkan anggota yang lahir setelah tahun 1990. Lanjut query yang ketiga. Pada query yang ketiga, ditampilkan data anggota berupa nama depan, foto anggota, dan tempat lahir dari tabel anggota. Query ini menggunakan where ID pekerjaan in123 untuk menampilkan anggota yang memiliki ID pekerjaan 123. Oke, lanjut yang G. Query menggunakan string operator. Untuk query pertama, ditampilkan seluruh anggota yang memiliki pola nama tertentu pada kolom nama belakang. Query menggunakan like, persen, santo, persen untuk mencari data anggota yang nama belakangnya mengandung kata santo, baik di awal, tengah, maupun akhir kata seperti Santoso atau Susanto. Lanjut, query yang kedua. Pada query yang kedua, ditampilkan seluruh data dari tabel lokasi operasi berdasarkan alamat tertentu. Query menggunakan like, persen, administrasi persen untuk mencari alamat yang mengandung kata administrasi. Lanjut, untuk query yang ketiga, pada query yang ketiga, ditampilkan data kegiatan yang judul kegiatannya diawali dengan kata rapat, di mana query ini menggunakan like, rapat, persen untuk mencari kegiatan yang namanya dimulai dengan kata tersebut, misalnya rapat koordinasi.
Lanjut untuk query yang keempat. Pada query ini ditampilkan data berita yang memiliki slug mengandung karakter 1. Query menggunakan like persen underscore 1% untuk mencari data seperti berita 1 atau berita 10. Untuk H, query menggunakan distinct. Untuk query pertama, ditampilkan data nama pekerjaan dari tabel pekerjaan tanpa adanya data duplikat. Query menggunakan select distinct pada kolom nama pekerjaan sehingga sistem hanya menampilkan nama pekerjaan yang unik atau berbeda. Lanjut, untuk query yang kedua, pada query ini ditampilkan data ID kategori kegiatan dan tabel kegiatan tanpa adanya data duplikat. Query menggunakan select distinct sehingga sistem hanya menampilkan ID kategori kegiatan yang berbeda atau unik. Penggunaan distinct bertujuan untuk menyaring data yang sama agar tidak tampil berulang kali. Dengan query ini, pengguna dapat lebih mudah mengetahui kategori kegiatan apa saja yang digunakan dalam database secara ringkas dan teratur. Selanjutnya, akan diteruskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu query menggunakan top dan limit. Query ini digunakan untuk mengambil data nama depan dan nama belakang dari tabel anggota. Pada query ini, saya menggunakan limit 5 yang berfungsi untuk membatasi hasil output hanya sebanyak 5 data pertama. Jadi sistem tidak menampilkan seluruh data anggota, tetapi hanya 5 data saja. Selanjutnya itu, query menampilkan 5 kegiatan terbaru. Query ini digunakan untuk menampilkan nama kegiatan dan tanggal mulai dari tabel kegiatan. Data diurutkan berdasarkan tanggal mulai terbaru menggunakan order by dengan DSC, sehingga kegiatan yang paling baru akan muncul di bagian atas. Setelah itu, saya menggunakan limit 5 untuk membatasi hasil yang ditampilkan hanya 5 data kegiatan terbaru. Selanjutnya itu, query menampilkan 3 anggota perempuan. Query ini digunakan untuk menampilkan data anggota perempuan dari tabel anggota. Pada query ini, saya menggunakan where untuk melakukan penyaringan data berdasarkan jenis kelamin perempuan. Setelah itu, saya menggunakan limit 3 agar data yang ditampilkan hanya 3 anggota saja. Selanjutnya itu, query menampilkan data bank mulai dari urutan ke-6. Query ini digunakan untuk menampilkan nama bank dari tabel bank. Pada query ini, saya menggunakan limit 5 untuk membatasi jumlah data yang tampil hanya 5 data. Kemudian, saya menggunakan offset 5 untuk melewati 5 data pertama, sehingga data yang ditampilkan dimulai dari data yang ke-6. Selanjutnya itu, query untuk masing-masing aggregate function count, sum, fg, min, max, dan count. Yang pertama itu, query count. Query ini digunakan untuk menghitung jumlah seluruh data anggota yang ada pada tabel anggota. Pada query ini, saya menggunakan agregat function count yang berfungsi untuk menghitung total baris data, kemudian hasil perhitungan diberi nama alias total anggota agar output lebih mudah dipahami. Selanjutnya, query total laki from dari anggota. Query ini digunakan untuk menghitung jumlah anggota laki-laki pada tabel anggota. Pada query ini, saya menggunakan agregat function count untuk menghitung total data. Kemudian saya menggunakan where untuk menyaring data berdasarkan jenis kelamin laki-laki, sehingga yang dihitung hanya anggota laki-laki saja. Hasil akhirnya diberi nama alias total laki agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya itu bagian query sum. Query ini digunakan untuk menghitung total seluruh views dari data berita yang ada pada tabel berita. Pada query ini, saya menggunakan agregat function sum untuk menjumlahkan semua nilai pada kolom views. Setelah itu, hasil penjumlahan diberi nama alias total views agar lebih mudah dipahami saat ditampilkan. Yang selanjutnya itu query ID unit. Query ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai ID unit pada tabel unit. Pada query ini, saya menggunakan agregat function sum untuk melakukan penjumlahan data. Kemudian saya menggunakan where untuk menyaring data berdasarkan ID ruang lingkup yang bernilai 1. Sehingga hanya data dengan ruang lingkup tersebut yang ikut dihitung. Hasil akhirnya diberi nama alias total unit ID agar lebih mudah dipahami.
Yang selanjutnya itu query IG. Query ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari ID kategori kegiatan pada pada tabel kegiatan. Pada query ini saya menggunakan agregat function AFG untuk mencari rata-rata data. Kemudian saya menggunakan where is not null agar hanya data yang memiliki nilai saja yang dihitung, sehingga data kosong tidak mempengaruhi hasil rata-rata. Hasil akhirnya diberi nama alias rata-rata kategori agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya itu query rata-rata bank. Query ini digunakan untuk menghitung rata-rata ID bank pada tabel bank organisasi. Pada query ini saya menggunakan FG untuk mencari nilai rata-rata, lalu menggunakan where is delete sama dengan 0 agar hanya data yang belum dihapus saja yang dihitung. Hasilnya diberi alias rata-rata bank agar lebih mudah dibaca. Selanjutnya itu query min. Query ini digunakan untuk mencari anggota paling tua dan paling muda berdasarkan tanggal lahir pada tabel anggota. Pada query ini saya menggunakan min untuk mencari tanggal lahir pada lama dan max untuk mencari tanggal lahir paling baru. Hasilnya diberi alias tertua dan termuda agar lebih mudah dipahami. Yang selanjutnya itu query kegiatan terawal. Query ini digunakan untuk mencari tanggal kegiatan paling awal pada tabel kegiatan. Pada query ini saya menggunakan agregat function min untuk mendapat tanggal mulai yang paling awal. Hasil akhirnya diberi alias kegiatan terawal agar output lebih mudah dipahami. Yang selanjutnya itu bagian max. Query anggota termuda. Query ini digunakan untuk mencari anggota paling muda berdasarkan tanggal lahir pada tabel anggota. Pada query ini saya menggunakan agregat function max untuk mendapat tanggal lahir paling baru. Hasil akhirnya diberi alias anggota termuda agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya itu query registrasi terakhir. Query ini digunakan untuk mencari tanggal registrasi anggota paling terakhir pada tabel registrasi anggota. Pada query ini, saya menggunakan agregat function max untuk mendapatkan tanggal registrasi paling baru. Hasil akhirnya diberi alias registrasi terakhir agar output lebih mudah dipahami. Selanjutnya, query menggunakan group by. Query yang pertama itu query jumlah kegiatan. Query ini digunakan untuk menghitung jumlah kegiatan berdasarkan kategori kegiatan pada tabel kegiatan. Pada query ini saya menggunakan count untuk menghitung jumlah data, kemudian menggunakan group by agar data dikelompokkan berdasarkan ID kategori kegiatan. Hasil akhirnya diberi alias jumlah kegiatan agar lebih mudah dibaca. Selanjutnya query yang kedua itu query jumlah rekening. Query ini digunakan untuk menghitung jumlah rekening berdasarkan masing-masing bank pada tabel bank organisasi. Pada query ini saya menggunakan count untuk menghitung jumlah data rekening, kemudian menggunakan where is delete sama dengan 0 agar hanya data yang belum dihapus saja yang dihitung. Setelah itu saya menggunakan group by ID bank untuk mengelompokkan data berdasarkan bank. Hasil akhirnya diberi alias jumlah rekening agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya itu query menggunakan group by having. Query ini digunakan untuk menghitung jumlah anggota berdasarkan golongan darah. Pada query ini saya menggunakan left join untuk menggabungkan tabel golongan darah dan anggota. Kemudian saya menggunakan group by untuk mengelompokkan data berdasarkan golongan darah. Lalu menggunakan count untuk menghitung jumlah anggotanya. Setelah itu saya menggunakan having agar hanya golongan darah yang memiliki lebih dari satu anggota saja yang ditampilkan. Terakhir, data diurutkan dari jumlah anggota terbesar menggunakan order by DSC. Nah, selanjutnya itu query kategori kegiatan. Query ini digunakan untuk menampilkan jumlah kegiatan berdasarkan kategori kegiatan. Pada query ini saya menggunakan left join untuk menggabungkan tabel kategori kegiatan dan kegiatan. Kemudian saya menggunakan count untuk menghitung jumlah kegiatan, min untuk mencari kegiatan pertama, dan max untuk mencari kegiatan terakhir. Pada setiap kategori, setelah itu data dikelompokkan menggunakan group by berdasarkan kategori kegiatan. Saya juga menggunakan having agar hanya kategori yang memiliki minimal 2 kegiatan saja yang ditampilkan. Terakhir, data diurutkan dari jumlah kegiatan terbanyak menggunakan order by DSC. Baik, untuk selanjutnya query untuk masing-masing inner join, left join, right join, sama cross join. Yang pertama inner join. Pada query ini
digunakan untuk menggabungkan tabel anggota dengan tabel golongan darah berdasarkan ID golongan darah. Inner join hanya menampilkan data anggota yang memiliki data golongan darah yang sesuai dengan kedua tabel. Data yang tampil berupa ID anggota, nama depan, nama belakang, dan golongan darah kondisi is delete sama dengan 0. Digunakan agar hanya data yang aktif belum dihapus yang ditampilkan. Yang kedua adalah query yang kedua ini digunakan untuk menggabungkan tabel registrasi anggota, status, dan jenis registrasi. Inner join memastikan hanya data registrasi yang memiliki pasangan status dan jenis registrasi yang akan ditampilkan. Data yang dihasilkan berupa nomor registrasi, nama keluarga, status registrasi, dan jenis registrasi anggota. Pada query yang ketiga ini digunakan untuk menampilkan data registrasi anggota beserta jenis registrasinya. Innergen menghubungkan tabel registrasi anggota dengan tabel jenis registrasi berdasarkan ID jenis registrasi. Hanya data yang memiliki pasangan pada kedua tabel yang akan ditampilkan. Selanjutnya, query keempat digunakan untuk menampilkan detail registrasi anggota dengan menggabungkan tabel detail registrasi anggota dan anggota. Innergen memastikan hanya data detail registrasi yang memiliki pasangan anggota yang ditampilkan. Lalu query yang selanjutnya yaitu query ini yang digunakan untuk menampilkan data detail registrasi anggota beserta statusnya. Innergen menghubungkan tabel detail registrasi anggota dengan tabel status berdasarkan ID status. Lalu yang kedua yaitu left join. Pada left join ini terdapat 5 query. Yang pertama, query pertama ini digunakan untuk menampilkan nama depan anggota beserta golongan darahnya. Left join memastikan seluruh anggota tetap ditampilkan walaupun ada anggota yang belum memiliki data golongan darah pada tabel golongan darah. Lalu pada query yang kedua, query yang digunakan untuk menampilkan nama anggota dan hubungan keluarganya. Left join membuat seluruh data anggota tetap muncul meskipun ada anggota yang belum memiliki data hubungan keluarga pada tabel hubungan keluarga. Pada query yang ketiga ini digunakan untuk menampilkan nama anggota beserta tingkat pendidikannya. Left join memastikan semua data anggota tetap tampil walaupun terdapat anggota yang belum memiliki data pendidikan. Lalu query yang keempat digunakan untuk menampilkan data detail registrasi beserta nama anggota yang terdaftar. Left join memastikan seluruh data registrasi tetap ditampilkan meskipun terdapat registrasi yang belum memiliki pasangan dan data anggota. Selanjutnya pada query yang kelima digunakan untuk menampilkan ID dokumen, anggota beserta jenis dokumennya. Left join memastikan semua data dokumen anggota tetap ditampilkan meskipun belum memiliki pasangan data jenis dokumen. Lalu yang ketiga yaitu right join. Di sini pada query yang pertama ini digunakan untuk menampilkan data anggota beserta pekerjaannya. Right join memastikan seluruh data pekerjaan tetap ditampilkan meskipun ada pekerjaan yang belum memiliki anggota. Pada query yang kedua ini digunakan untuk menampilkan data unit dan ruang lingkup. Right join memastikan seluruh data ruang lingkup tetap tampil walaupun belum memiliki data unit yang terkait. Selanjutnya pada query yang ketiga, query ini digunakan untuk menampilkan data anggota beserta tingkat pendidikan. Right join memastikan seluruh data pendidikan tetap ditampilkan walaupun ada anggota yang memiliki pendidikan tersebut. Selanjutnya pada query yang keempat, query ini digunakan untuk menampilkan nomor registrasi anggota beserta jenis registrasinya. Right join memastikan seluruh jenis registrasi tetap ditampilkan walaupun belum ada data registrasi anggota yang digunakan dari jenis registrasi tersebut.
Terakhir yaitu query yang kelima, yaitu digunakan untuk menampilkan data anggota beserta golongan darahnya. Right join memastikan seluruh data golongan darah tetap tampil walaupun belum dimiliki oleh anggota manapun. Lalu yang keempat yaitu cross join. Pada query yang pertama, pada cross join, query ini digunakan untuk menampilkan seluruh kombinasi antar golongan darah dan jenis status. Cross join menghasilkan semua kemungkinan pasangan data dari kedua tabel. Lalu query yang kedua, query ini digunakan untuk menghasilkan seluruh kombinasi antara pekerjaan dan pendidikan. Cross join akan memasangkan setiap pekerjaan dengan setiap tingkat pendidikan. Lalu pada query yang ketiga, digunakan untuk menghasilkan kombinasi seluruh bank dengan seluruh ruang lingkup. Setiap data bank akan dipasangkan dengan setiap data ruang lingkup. Lalu query yang keempat digunakan untuk menghasilkan kombinasi seluruh hubungan keluarga dengan kategori kegiatan yang tersedia pada sistem. Lalu pada query yang kelima, digunakan untuk menghasilkan kombinasi seluruh jenis dokumen dengan seluruh status yang tersedia. Cross join, cross join akan menghasilkan semua kemungkinan pasangan data antara kedua tabel tersebut. Sekian dari saya. Oke, kita lanjut untuk bagian saya yaitu query untuk menetapkan full join. Adapun query-nya yaitu untuk menggabungkan left join dan right join. Em, untuk hasilnya yaitu eh, query ini digunakan untuk menampilkan data bank beserta nama pemilik rekening dari tabel bank dan tabel bank organisasi. Dan untuk query selanjutnya yaitu eh, left join dan right join bergabung untuk untuk membuat ID unit, nama unit dan nama jabatan unit. Query ini digunakan untuk menampilkan data unit beserta jabatan unit yang terkait dalam tabel unit dan tabel jabatan unit. Kita lanjut ke query selanjutnya. Adapun right, left join sama right joinnya yaitu untuk menambungkan data beserta jabatan urut yang terkait dari tabel unit dan tabel jabatan unit. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Query menetapkan join multi-tabel dan agregasi. Query ini untuk menghitung jumlah anggota berdasarkan kategori pekerjaan dan pendidikan. Query ini digunakan untuk menghitungkan jumlah anggota berdasarkan kombinasi kategori, pekerjaan dan tingkat pendidikan dan tabel anggota, pekerjaan dan pendidikan. Pada query tersebut menggunakan multi table join yang yaitu menggabungkan left join dan right join. Kita masuk ke query selanjutnya, yaitu menghitung jumlah registrasi per lokasi operasi berdasarkan jenis registrasi. Adapun hasilnya yaitu untuk menampilkan nama lokasi operasi, jenis registrasi, dan jumlah pendaftar. Kita lanjut ke query selanjutnya. Query untuk menghitung total jabatan per unit. Adapun adapun query-nya yaitu untuk menampilkan nama unit dan jumlah jabatan. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu query join dengan kondisi where. Adapun query-nya yaitu untuk menampilkan nama depan, nama belakang, dan nama pekerjaan yang dilakukan dengan join query join dan juga ada where yaitu di mana dia nama pekerjaannya akan muncul software engineer. Kita lanjut ke query selanjutnya yaitu query untuk memunculkan nomor registrasi, jenis registrasi dan nama keluarga dan juga dia ada statement where yaitu memunculkan jenis registrasi yaitu anggota baru. Kita lanjut ke query selanjutnya yaitu em, memunculkan nama depan, nama belakang dan golongan darah yang digunakan dengan full join dan yaitu dan juga where untuk memunculkan golongan darah yaitu golongan darah O.
Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke 5 subquery untuk masing-masing dari jenis subquery. Yang pertama itu ada single row subquery. Query ini digunakan untuk mencari anggota yang pekerjaannya dosen. Subquery mengambil satu nilai ID pekerjaan dari tabel pekerjaan. Karena hasil subquery hanya satu, maka data digunakan operator sama dengan. Setelah itu, query utama untuk akan menampilkan anggota yang memiliki ID pekerjaan tersebut. Yang kedua, kita melanjut ke multi-tuple row subquery. Query ini digunakan untuk mencari anggota dengan golongan darah yang diawali huruf A. Subquery mengambil beberapa ID golongan darah dari tabel golongan darah karena hasil subquery bisa lebih dari satu data. Maka digunakan operator in. Query utama kemudian menampilkan anggota dengan golongan darah tersebut. Yang ketiga, correlated subquery. Query ini digunakan untuk memeriksa kecocokan data pekerjaan anggota. Subquery menggunakan data dari query utama, yaitu ID pekerjaan, karena subquery hanya bergantung pada query utama. Maka disebut sebagai correlative subquery. Hasil akhirnya hanya akan menampilkan anggota yang memiliki data pekerjaan yang valid. Lalu lanjut yang keempat, subquery pada from. Query ini digunakan untuk menghitung jumlah anggota pada setiap pekerjaan. Subquery terlebih dahulu menghitung total anggota besar berdasarkan pekerjaan. Hasil subquery jadikan tabel sementara dengan nama data. Setelah itu, data digabungkan dengan tabel pekerjaan menggunakan join. Yang kelima, subquery pada select. Query ini digunakan untuk menampilkan nama anggota beserta pekerjaannya. Subquery pada select digunakan untuk mengambil nama pekerjaan. Subquery hanya mencari data pekerjaan berdasarkan ID pekerjaan. Hasil subquery ditampilkan sebagai kolom tambahan bernama pekerjaan. Kita masuk ke union. Union yang pertama, Union District. Query ini digunakan untuk menggabungkan data nama bank dan nama pekerjaan. Union menggabungkan hasil dari dua query menjadi satu tampilan. Data yang duplikat akan dihapus otomatis. Hasil akhirnya hanya akan menampilkan data yang tidak memiliki nama duplikat. Lalu lanjut Union All. Query ini akan menggabungkan data nama bank dan nama pekerjaan. Union All menggabungkan seluruh data dari kedua query. Berbeda dengan Union, data duplikat tidak dihapus. Semua data akan tetap ditampilkan pada hasil akhir. Kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi database sistem informasi administrasi dan keanggotaan PPTSB, dapat disimpulkan bahwa sistem basis data berhasil dibuat menggunakan MySQL dengan menerapkan konsep dasar basis data seperti Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Database dirancang dengan beberapa tabel yang saling berelasi menggunakan primary key dan foreign key sehingga data dapat tersimpan secara terstruktur dan konsisten. Melalui database ini, proses pengelolaan data anggota, kegiatan, registrasi, pengguna, dan data pendukung lainnya menjadi lebih efektif, cepat, dan terorganisir dibandingkan dengan pengelolaan secara manual. Selain itu, penggunaan berbagai query seperti select into dengan where, serta penggunaan alias pada nama kolom membantu pada proses pengambilan, pengelompokan, dan penyajian data agar lebih mudah dipahami. Dengan adanya sistem database ini, diharapkan proses administrasi organisasi PPTSB dapat berjalan lebih efisien, aman, dan mendukung pengelolaan data yang lebih baik di masa mendatang. Sekian dari presentasi proyek kami. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.